Aku mau tanyakan kasus. Itu yang saya inginkan. Iya, makanya aku ingin tahu. Aku ingin mengungkap misteri di sini soal meninggalnya seorang lansia yang ditemukan dalam kondisi sudah hampir membusuk. Energi yang paling kenceng sih bagian ini, Ren. Minggirlah. Minggirlah kemana? Kenapa aku suruh kau minggir? Apa salahku? Memang aku kurang tampan untukmu hingga aku kau suruh minggir. Suara apa? Ada suara orang mandi, guys. Ada suara orang mandi, guys. Padahal di sini nggak ada kampung ya. Dan kalian bisa lihat sendiri, kamar mandinya itu nggak ada airnya, guys. Di sudut. Yo guys, selamat malam. Kali ini aku berada di kota Surabaya dan lokasi yang akan aku eksplor adalah sebuah rumah yang kalian bisa lihat sendiri, rumah-rumah kuno tahun 70-an atau 80-an. Dan uniknya, misterinya, rumah ini pernah ditemukan sebuah mayat lansia yang meninggal tanpa diketahui pihak warga. Jadi dulunya rumah ini ditinggali seorang lansia hidup sendirian dan ditemukan beberapa hari setelah warga sekitar mencium bau yang tidak sedap. Akhirnya didobraklah rumah ini dan terlihat seorang lansia yang sudah terbujur kaku dan mulai membusuk. Itu katanya kejadiannya tahun 90-an. Jadi rumah ini sudah lebih dari 10 atau 20 tahunan yang lalu dalam kondisi terbengkalai. Kondisinya ya seperti ini, sudah hampir agak-agak rusak ya. Baiklah, seperti apa keluarnya kita gas. Dan ini sudah memakai token listrik. Ya cukup aneh juga sih, katanya rumah yang sudah lama terbengkalai. Cuman kok tokennya sudah pakai token listrik. Aku nggak tahu lah. Yang penting kita explore dan kita kuak misteri yang ada di dalam rumah ini. Baru masuk ke bagian ruang tamu kayaknya ya. Kalian bisa melihat ciri khas bangunan-bangunan jadul seperti ini. Atapnya atap triplek gitu ya. Dan yang aku tahu, orang-orang zaman dahulu yang menggunakan atap dari triplek itu dianggap orang kaya pada masanya. Untuk lantainya, lantai kalau bisa dibilang ini semi marmer ya teman-teman ya. Oke, kita kelilingi perlahan demi perlahan. Ini ada, nggak tahu lah itu apa itu. Untuk ruangan yang pernah ditemukan mayat meninggal itu di sini. Sebelum itu aku akan melihat ke sini dulu. Halo. Lorong ini cukup besar energinya. Pertama kali masuk tiba-tiba tertarik ke arah sana, pandanganku tertarik ke arah sana. Memang bisa dilihat tumbuhan-tumbuhan liar sudah mulai membesar dan mungkin sudah berpuluh-puluh tahun tumbuhan ini bisa sampai sebesar ini. Ini pohon-pohon liar ya teman-teman ya, yang biasa ditemukan di rimbunan-rimbunan semak belukar gitu. Dan aku dari tadi tertarik oleh lampu-lampu yang unik-unik teman-teman. Model lampunya lampu-lampu kaca zaman dahulu yang hanya orang-orang kaya saja yang bisa beli lampu-lampu seperti ini. Kalau zaman sekarang itu downlight ya, ya. Dan untuk kelistrikan ya pasti sudah ambrol, sudah pasti hilang dicuri-curi ya. Loh kan, hilang semua, jelas itu pasti. Hanya tersisa sikring-sikringnya aja. Kita sambil menghidupkan IMF. IMF sambil kita nyalakan.
Nah, ini dia teman-teman, lokasi atau ruangan yang pernah ditemukannya seorang mayat manusia yang sudah usia lanjut di lokasi ini. Coba kita scan. Ini listrikannya aman ya, gak ada sumber listrik di sini. Halo, siapapun yang berada di rumah ini, mari komunikasikan dengan alat yang ada di depanku ini. Apa kita pakai ghost tube aja ya? Sebentar, kita pakai ghost tube. Dan sebelum itu kalian lanjutkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya lebih semangat untuk menjelajah tempat-tempat seperti ini. That's right. Oke. Oke, kita taruh sini aja. Kecelakaan belum mulai. Ini aku taruh sini teman. Nah, sambil kita dengarkan ya. Dan ini aku melihat ada beberapa foto-foto mungkin salah satu pihak keluarga yang pernah meninggali rumah ini. 18 April 1978. Jadi album ini sudah berumur lebih dari 42 tahun. Ya, 42 tahun ya. Koreksi bila aku salah. Halu, apa itu? Maksudmu apa itu? Halu. Apakah kamu melihat foto ini menjadi halu? Ini alatnya aku taruh sini ya, supaya nggak menghalangi kinerja explore kita. Sini ada sebuah kamar mandi, dan ini ada satu ruangan, cuman dia kekunci, nggak bisa. Jadi walaupun dipaksa itu nggak bisa. Ada kaca, ada WC, dan sekarang waktu menunjukkan jam 1:04, jam 1:04. Ragu-ragu. Ya, aku memang ragu-ragu untuk melihat kisah seorang lansia yang mati di tempat ini. Benarkah ada seorang lansia yang meninggal di tempat ini? Siapapun penunggu di tempat ini, komunikasikan dengan alat yang ada di tas sampingku ini. That's right? Understand? Oke, kita lanjut. Yuk kita beranjak ke bagian belakang. Di bagian belakang merupakan tempat yang paling serem, karena bagian belakang sudah ambrol-ambrol atapnya, dan akar-akar pohon beringin sudah mulai masuk ke bagian dinding-dinding rumah ini. Coba kita ke sini. Nah, ini buktinya kalau ruangan ini jarang dikunjungi manusia. Sarang laba-laba ini sudah masuk seperti ini. Wow, serem juga ya bagian ruangan ini. Dan ini loh teman-teman, stop kontak model apa sih ini? Kok unik sekali itu ya.
Ini stop kontak yang model gimana ini maksudnya ini? Macam ada kayak tombol-tombol emergency gitu. Bagi yang tahu komen di bawah ya. Halo. Maksudmu halo apa? Halo apa? Halo? Siapapun penghuni tempat ini, mari komunikasikan dengan alat yang ada di kantong tas belakang yang aku bawa saat ini. Bagian kamar mandi. Aneh sih, ruangannya aneh memang. Unik juga ya. Dan cara laba-labanya, wow. Sudah menggerogoti, menghiasi keseluruhan lokasi ini. Oh, tembus sini teman-teman. Jadi aksesnya nggak bisa langsung tembus ke sini ya. Api penyucian. Api penyucian. Siapa yang mau disucikan? Apakah kamu hantu di sini? Sini. Aku bakar dengan api membara. Mundur. Mundur. Mundur ke sini maksudmu? Aku harus mundur gitu. Mundur gini ya maksudnya. Katanya hantu di sini menyuruhku untuk mundur. Oke, aku mundur. Mundur. Mundur cantik. Begitu kan maksudmu hantu? Kecian. Aku sudah mundur tapi sudah mentok ini hantu. Gimana coba? Aku harus mundur kemana lagi? Komen dong. Katakan lagi dong. Mundur kemana? Konyol. Sialan. Aku dibohongin hantu. Aku sudah mundur katanya konyol. Anci. Oke. Hantunya sudah main-main denganku. Aku sudah mundur dikatakan kamu konyol sekali. Bodoh memang manusia konyol. Oke, gak apa-apa lah. Yang penting aku dapat eksistensimu. Yuk, siapapun kamu yang ada di tempat ini, komunikasi di atas sini. Sebelum aku mau lanjutkan. Siapapun makhluk yang ada di tempat ini, entitas spiritual, paranormal, poltergeist, yuk komunikasikan dengan alat yang ada di saku tas sampingku ini. Setuju? That's right. Kita lanjutkan ke bagian belakang. Ini ruangan yang tadi aku disuruh mundur tapi saat aku mundur dikatakan konyol. Oke. Aku akan menerima apapun perkataanmu hantu. Yang penting kamu bisa interaksi denganku. Setuju? Halo? Kayu. Ya memang aku sedang menginjak kayu. Kamu kok tahu sih hantu? Berarti kamu di sekitar sini ya? Hantunya tahu guys. Aku sedang menginjak kayu. Loh ini kan kayu aku injak. Dia langsung mengatakan kayu. Ya memang kayu. Apakah kamu di situ? Ya. Apakah kamu di ruangan depanku itu hantu? Betulkah? Jawab dong. Kita lanjut. Sini ada satu ruangan terpisah dari bangunan yang aku masukin tadi. Kalau orang kaya zaman dulu itu membangun rumah itu memang aneh pemikirannya itu. Ruangannya itu dipisah-pisah. Dan ditambah lagi ada sound speaker yang sudah menggantung di atas atap untuk berdisku-diskuria. Keren sekali ya. Ide-ide kreatif dan arsitek orang zaman dahulu itu. Memang orang kaya mah bebas. Wih, apa ini guys? Ada ruangan guys. Di sebelah saya. Sebelah saya? Mana coba? Sebelah saya mana coba? Ruangan apa ini guys? Semacam ruangan khusus untuk ART ya, asisten rumah tangga ya. Ini ada bagian dapur dan mungkin ini dulunya adalah sebuah kamarnya. Tapi kamarnya eksklusif ya, ada sound system yang berada di atap itu. Bisa disku-disku hui, disku-disku hui, seperti itu ya.
Siapapun penghuni tempat ini, mari komunikasikan dengan alat yang ada di tas sampingku ini. Katakan sekata-katakannya, sejujur-jujurnya, apa yang ada di dalam rumah ini. Seperti penunggu mungkin. Dan yang aku mau tanyakan kasus. Itu yang saya inginkan. Iya, makanya aku ingin tahu. Aku ingin mengungkap misteri di sini soal meninggalnya seorang lansia yang ditemukan dalam kondisi sudah hampir membusuk pada tahun 90-an infonya itu. Apakah betul? Betulkah hantu? Hantu yang budiman? Soal informasi itu? Oke, sambil menunggu jawaban, kita lihat foto-foto ini. Ada foto-foto mungkin keluarga-keluarga zaman dahulu, kerabat orang yang punya rumah ini. Dan ini adalah sebuah ruangan dapur menyambung pada ruangan itu. Ini ada rak-rak penyimpanan piring-piring dan peralatan dapur sebagainya. Bagaimana hantu? Apakah kamu punya jawaban atas pertanyaan yang sudah aku kasihkan padamu? Soal rumah ini yang pernah ditemukan seorang mayat lansia yang sudah hampir membusuk. Betul? Ini ada tulisan ini. Minta nomor. Nah, apa ini? Minta nomor Nei pergi. Apa Bagus. ini? Maksudnya bagus? Maksudmu? Kamu belum beri jawaban kok bilang bagus. Tawanan. Tawanan? Apakah kamu menjadi tawan seperti Jepang? Seperti zaman penjajahan Jepang dan Belanda, gitu, betul, hantu? Ini ada sebuah wasiat juga, aku dibunuh. Maksudnya apa? Dibunuh siapa maksudmu? Mungkin tulisan-tulisan anak-anak iseng ya. Dan akhir-akhir ini cuaca di Jawa Timur itu sering nggak jelas, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas gitu ya. Dan aku ke kota Surabaya ini aku kira cuacanya sudah aman ya, karena tadi pagi itu cuacanya cerah berawan. Dan saat aku berangkat ke Surabaya itu pas nyampe di Tunjungan Plaza tiba-tiba hujan deras. Dan beginilah susahnya eksplor di kala hujan mendera, itu harus menunggu hujan reda dulu ya. Kalau alat-alatku sih anti Haifa. Haifa? Apakah kamu bernama Haifa? Hantu? Betulkah itu? Haifa? Hantu tempat ini, penunggu tempat ini? Haifa? Betul. Penunggu tempat ini bernama Haifa. Yuk kita serusi karena dia dari tadi menyampaikan sesuatu yang aku gak respon ya. Haifa? Wih. Ini kok aneh ya? Ada teralis besi di salah satu sudut ruangan ini. Dan ada masih hanger yang tersisa. Merebut? Maksudmu Haifa merebut siapa? Betul, Haifa direbut apa merebut? Tolong sampaikan, diperjelas. Haifa, kenapa kamu membisu Haifa? Ini akar-akarnya sudah mulai merapat sampai dalam. Biasanya tipikal pohon beringin ini. Dan kalian bisa lihat sampai pohon beringin itu semacam menjadi atap sebagian bilik yang langsung bisa terdapat sinar matahari. Untuk energi yang paling kenceng sih bagian ini, Ren. Minggirlah kemana? Kenapa aku suruh kau minggir? Apa salahku?
Memang aku kurang tampan untukmu hingga aku kau suruh minggir. Gimana maksudmu? Aku disuruh minggir sama Haifa. Kenapa Haifa? Apakah kau sudah tak cinta lagi padaku? Katakanlah Haifa. I'm ready in here. Kenapa kamu suruh minggir? Tawanan. Tawanan di mana kamu ditawan? Tawanan cinta apa tawanan jiwa? Apa tawanan arwah? Apa yang kau maksud dengan tawanan? Oke teman-teman, ruangan inilah yang menurutku pribadi mempunyai energi yang besar daripada ruangan-ruangan yang ada di depan sana, yang dikadang-kadang sebagai tempat penemuan mayat itu ya. Malah yang bagian belakang ini yang menurutku pribadi energinya sangat besar. Halo Haifa, apakah kamu tinggal di bagian dapur ini? Say hey dong untukku. Haifa? Haifa, where are you? Haifa, what are you doing in here? Haifa, where are you? Haifa, let's communication in here. Haifa, di manakah kamu bersembunyi? Jadi di saat Di mana kita? Di mana kita? Aku di bagian belakang Haifa. Jadi teman-teman, saat aku eksplorasi bagian belakang, sesuatu yang keluar dari alat ini, kostum ini, mengatakan namanya itu Haifa. Dan aku akhirnya berkeliling menyebut dengan nama Haifa. Where are you? I'm here. Oh iya, ada tanda tulisan I love you Haifa. I miss you so much Haifa. Bagian belakang sini teman ya, terutama di bagian dapur ini, yang menurutku pribadi energinya cukup besar. Di sini, betul kan? Haifa, kamu bersemayam di sini, di bagian belakang rumah ini, betul? Haifa. Ada mulai interaksi tipis-tipis, teman-teman. Ada suara bisik-bisik dari arah sini. Halo, siapapun penunggu tempat ini, kalau kalian gentle, kalau kalian merasa paling menyeramkan, mari komunikasikan dengan alat yang ada di depanku ini. Ada suara apa ya? Ada suara orang mandi, guys. Ada suara orang mandi, guys. Padahal di sini nggak ada kampung ya. Dan kalian bisa lihat sendiri, kamar mandinya itu nggak ada airnya, guys. Loh. Di sudut. Benar kan? Alat ini mengatakan di sudut, dan di sudut itu adalah kamar mandi. Tapi barusan di situ terdengar suara orang lagi mandi, guys. Apakah dia sudah mulai berinteraksi dengan cara nyata? Wow. Interaksinya nyata, guys. Loh, sudah nggak dekat? Nggak ada. Coba kita dekat dia. Kita akan dulu ini.
Loh, kalian dengar gak? Kalian dengar gak? Sudah hilang. Aku mendengar suara orang mandi, guys. Ini aku dengar ya, di telinga aku udah dengar jelas, guys. Serius ini ya, bukan aku membuat gimmick ya. Kalian bisa lihat tadi kan, kamar mandinya itu nggak ada apa-apanya. Airnya pun nggak ada itu loh. Tapi ada suara orang yang sedang mandi, guys. Fenomena apa ini? Apa mungkin di sebelah bangunan ini ada rumah dan rumah itu sedang ada orang yang sedang mandi ya? Maksudnya manusia asli, bukan hantu ya. Aku sangsi untuk mengatakan bahwasanya yang aku dengar itu suara hantu yang sedang mandi. Mana bisa hantu mandi? Pembodohan itu namanya. Tapi aku nggak tahu juga ya, guys ya. Yang aku dengar seperti apa yang ada di lapangan ini, guys. Coba kita terakhir komunikasi di tempat yang kadang-kadang menjadi tempat ditemukannya seorang mayat lansia itu di sini, guys. Kita mungkin 5 menit atau 5 menit lah. Kita stay di sini. Surabaya memang sangat hot sekali. Di sini pun suhu sudah menyentuh angka 32 derajat. 32 derajat bagiku sangat gerah sekali. Ini kok sensornya bunyi ya? Apakah ada kelistrikan ya? Padahal kalau dilihat dari instalasinya itu kayaknya sudah nggak ada kabel-kabel yang menjulur gitu. Hanya sebatas kayak semacam stok kontak yang sudah mulai dibobol. Kita coba dia mati sendiri. HP ku kok mati sendiri ya, teman-teman. Wahai penunggu tempat ini, mari komunikasikan dengan alat yang ada di tempatku ini. Sebentar guys, nunggu normal dulu. Halo, siapapun penunggu tempat ini, mari berkomunikasi dengan alat yang ada di tempatku ini. Siapa namamu? Aku remes guys ya. Halo, siapapun yang ada di tempat ini, penghuni tempat ini, mari kita komunikasikan dengan alat yang ada di tempatku ini. Siapapun kamu bebas. Tidak semua dari kita. Tidak semua dari kita maksudnya? Memang kamu bukan dari kita, kamu kan hantu. Aku manusia. Gitu.
Iya, begitu maksudmu. Kalau kamu kan memang bukan bagian dari kita, aku manusia, kamu hantu. Jangan membodohiku kamu. Yang aku mau tanyakan, apakah betul di ruangan ini tuh pernah terjadi penemuan korban mayat yang sudah hampir membusuk seorang lansia? Aku mengikutimu. Ikuti kemanapun aku nggak apa-apa, asal kamu bahagia deh. Bukankah begitu? Halo? Haifa? Can you hear me? Saya tersesat. Tersesat di mana? Apakah kamu masih tersesat di alam gaib dan arwahmu belum sempurna gitu? Baiklah, aku doakan sekarang ya, siapapun korban ataupun siapapun orang yang meninggal di tempat ini, aku doakan diterima segala amal ibadahnya dan diterima di sisinya. Berdoa dimulai. Sudah ya? Dan ini karena sudah memakan durasi yang cukup lama, aku akhiri sampai di sini. Siapapun penghuni tempat ini, makhluk asal, entitas, poltergeist, bila mana aku ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, kita akhiri dulu, karena sudah cukup memakan durasi yang cukup lama. Oke, baiklah teman-teman, sekian dulu video explore kali ini mengunjungi sebuah rumah terbengkalai yang mempunyai misteri, sebuah penemuan korban mayat yang meninggal yang baru diketahui beberapa hari. Mayat itu seorang lansia. Dan aku saat kesini memang ada beberapa fenomena yang cukup membuat nalar logika ini berpikir keras, terutama bagian belakang sana. Dan saat aku menggunakan alat gas itu mengatakan namanya adalah Haifa. Dan aku juga nggak tahu namanya Haifa itu siapa. Entah itu mungkin ada hubungannya dengan tempat ini ataupun tidak, aku juga nggak tahu. Baiklah, bila mana aku ada kesalahan kata, tinggal aku dan informasi yang menyinggung, aku pribadi Roni Azam mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk kelanjutan dan kelanjutan eksplorasi ke tempat-tempat lain, dukung terus channel Roni Explore agar lebih semangat dan lebih mantap untuk berkarya ke depan. Sampai jumpa di video eksplorasi berikutnya. Bye-bye, see ya.